Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Munir Ainu Mulki. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 15 gelombang 5 tahun 2022. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kehadiran seorang narasumber di depan kita, ada Pak Deden. Ini yang merupakan dosen dari Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu ini sudah hadir sejak lama di Indonesia, bahkan sampai saat ini pun masih bisa dibilang banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Isu apa? Tentunya isu tentang narkoba. Dibayangkan oleh Pak Deden, apa itu narkoba? Narkoba itu adalah obat-obatan yang terlarang ya, yang memang obat-obatan itu bisa disalahgunakan, yang tujuan fungsinya itu untuk kesehatan, tapi digunakan untuk di luar konteks dari kesehatan itu. Terutama di olahraga itu lebih cenderungnya narkoba biasanya dijadikan doping untuk para atlet. Kenapa atlet-atlet ini menggunakan obat-obat narkoba ini? Apakah memang mereka tidak paham terkait aturan yang melarang atau bagaimana, Pak? Kenapa bisa terjadi di atlet-atlet ini? Kebanyakan atlet menggunakan narkoba itu sebagai doping karena memang pertama adalah ada beberapa obat yang tujuannya untuk memacu kerja jantung, untuk menunjang di dalam aktivitas olahraganya. Ada juga karena memang atlet tersebut lebih hyperaktif dengan untuk menanggulangi kebiasaan geraknya yang hyper itu, dia perlu situasi yang tenang. Makanya situasi yang tenang itu salah satunya larinya ke obat penenang. Cara praktisnya itu adalah dengan meminum obat. Selain di kalangan atlet nih, Pak Deden, apakah juga obat-obat narkoba ini juga banyak disalahgunakan di kalangan yang lain mungkin? Kalau dilihat dari gejala-gejala yang timbul pada saat kuliah, mungkin ada beberapa mahasiswa yang merujuk ke arah sana. Kalau kita berbicara terkait dengan prestasi, kalau kita berbicara terkait dengan juara, banyak hal yang mendorong atlet atau bahkan mahasiswa. Misalkan mahasiswa nih, besok akan ada tes lari balke 15 menit kan, targetnya itu harus 8 keliling. Berarti kan kerja jantung itu harus dipaksa, kerja ototnya pun harus dipaksa. Makanya salah satu dopingnya itu adalah salah satunya obat-obat terlarang itu. Gitu terhadap permasalahan ini. Terkait dengan bagaimana cara menghindari narkoba ini gitu kan, meminimalisir narkoba ini, ya kita juga sebagai dosen harus selalu mengedukasi terkait dengan obat atau bahkan vitamin gitu kan, yang memang menjurus kepada doping gitu kan, yang nantinya pada jangka panjangnya itu bakalan merusak. Apalagi di Karawang gitu kan, dengan isu yang kemarin kasat dari narkoba Kabupaten Karawang juga kan bermain gitu kan, sampai muncul informasinya bahwa kasat narkoba Kabupaten Karawang diduga menyalahgunakan sebagai pemasok peredaran narkoba, karena memang tidak akan ada asap kalau tidak ada api gitu kan. Makanya dari segi penegak hukumnya pun harus di semua lini kita juga harus benahi. Kita juga harus bisa mendukung pemerintah untuk bisa membersihkan, baik itu dari penegak hukumnya sendiri gitu kan. Menarik sekali ya, Pak ya. Ya. Sekian untuk hari ini, sampai bertemu kembali. Terima kasih. Nah, jadi memang isu terkait narkoba ini melibatkan berbagai pihak. Seperti yang sudah dibahas tadi, di lingkungan Unsika misalnya, ada mahasiswa, juga atlet yang berpotensi untuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang, yaitu narkoba. Nah, bahkan di Karawang sendiri pun sudah ada dugaan terkait kasus narkoba yang melibatkan pihak para penegak hukum. Nah, terkait permasalahan isu narkoba ini memang perlu digencarkan lagi, dimasifkan lagi terkait komunikasi, edukasi, dan informasi mengenai obat-obatan terlarang. Nah, selain itu juga sebagai Fakultas Ilmu Kesehatan yang membahas tentang kesehatan, seharusnya sebaiknya di dalamnya terdapat fasilitas kesehatan yang pada saat ini memang di Unsika belum ada. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ini belum ada. Kemudian dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
juga globalisasi di era zaman saat ini akan menghilangkan sekat-sekat terhadap penyebaran informasi, yang dampak buruknya kasus narkoba ini tidak hanya dapat melibatkan orang-orang dewasa, tetapi juga akan terkena kepada anak-anak, yang kemudian akhirnya generasi-generasi penerus bangsa ini akan hancur. Maka hal ini, kasus ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak, terutama saya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan, juga sebagai calon ASN, demi kemajuan bangsa, demi kemajuan Indonesia.